atau dikenal dengan WVK. Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Hukum Perusahaan. Ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah Hukum Perusahaan. Di video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai pengantar hukum perusahaan. Teman-teman bisa buka slideshow kalian masing-masing atau bisa juga simak di video kali ini. Nah, di gambar ini mungkin teman-teman masih ingat dong, ini buku apa, hukum dagang itu mengatur apa, hukum perdata, dan sebagainya. Nah, di sebelah kiri ini ada KUH Dagang, kemudian ada KUH Perdata, hubungan antara keduanya, lex specialis derogat, legi generalis. Kemudian di sebelah pojok kanan atas di sini, ada Wetboek van Koophandel atau dikenal dengan WVK. WVK ini adalah kitab undang-undang hukum dagang yang dulu yang diberlakukan ketika masa kolonial di wilayah Nusantara. Nah, ada beberapa ketentuan hukum WVK yang sudah dihapuskan kemudian diubah di KUH Dagang. Nah, di Belanda sendiri itu sekarang mereka sudah menyatukan atau mengintegrasikan antara KUHD dengan KUHP di namanya New Burgerlijk Wetboek. Karena kalau KUH Perdata di Indonesia pun juga itu dulunya adalah Burgerlijk Wetboek atau juga sekarang masih ada yang sering menyebutnya sebagai Burgerlijk Wetboek. Nah, di sini yang mau saya tekankan adalah ada beberapa aturan WVK yang masih berlaku di wilayah Indonesia yang sekarang dikenal dengan KUH Dagang. Nah, untuk membahas tentang hukum perusahaan, itu tidak akan lepas dari aturan-aturan yang ada di KUH Dagang dan atau KUH Perdata. Meskipun keduanya bukan satu-satunya atau bukan salah duanya sumber hukum perusahaan, tapi perkembangan hingga saat ini itu ada banyak sekali sumber hukum perusahaan. Teman-teman bisa cari tahu sendiri atau nanti akan beberapa kita tampilkan sedikit. Nah, kemudian untuk mengetahui apa itu perusahaan, nah kita harus lihat dulu dari aspek historisnya. Di pasal 2 KUHD atau di WVK yang lama, itu dikatakan bahwa pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari. Kemudian selanjutnya di pasal 3 KUHD disebutkan, perbuatan perniagaan pada umumnya merupakan perbuatan pembelian barang-barang untuk dijual kembali. Memang definisinya terlihat sempit ya. Di pasal 4 dan 5 itu kemudian ada rinciannya mengenai perbuatan perniagaan itu apa saja kategorinya. Nah, teman-teman bisa buka sendiri, cari WVK yang dulu berlaku di Indonesia. Nah, ketentuan pasal 2 sampai pasal 5 KUHD yang lama ini, WVK ini sudah dicabut pada tahun 1938 dengan Statsblad nomor 1938 Statsblad tahun 1938 276 dan berlaku sejak 17 Juli 1938. Nah, ketentuan ini juga yang mengganti istilah perbuatan perniagaan menjadi perusahaan. Tapi di dalam KUHD sendiri tidak terdapat definisi perusahaan secara rinci. Kalau teman-teman coba buka di KUHD itu kalian mungkin tidak akan menemukan secara detail definisi dari perusahaan. Nah, tapi di mana kita bisa mencari tahu definisi dari perusahaan? Nah, ketika pembahasan RUU Perubahan Pasal 2 sampai 5 WVK ini di pembahasan Statsblad nomor 276 tahun 1938 ini, pada memori van toelichtingnya, pemerintah Belanda memberikan keterangan bahwa perusahaan ialah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba bagi dirinya sendiri. Molengraaf, seorang profesor
Beliau juga memberikan pendapat bahwa perusahaan dalam arti ekonomi di sini, karena kalau tidak salah Molen Graff itu profesor di bidang ekonomi ya, dia memberikan definisi perusahaan sebagai keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan, menyerahkan barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Juga menurut Pollack, perusahaan baru ada jika diperlukan adanya suatu perhitungan laba dan rugi yang diperkirakan dan segala sesuatu dicatat dalam pembukuan. Nah, dari definisi-definisi ini, teman-teman sedikit banyak bisa merangkai pengertian perusahaan. Tapi di hukum Indonesia sendiri, itu ada beberapa ketentuan undang-undang yang kemudian memberikan definisi perusahaan. Seperti di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, tentang wajib daftar perusahaan di pasal 1 huruf B, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Pada tahun 1997, juga di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 97 tentang dokumen perusahaan, diberikan definisi bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap, terus-menerus, dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Nah, dari sekian definisi, baik definisi dari ahli, dari seorang profesor, atau dalam memori van Toelichting, atau dalam undang-undang, maka teman-teman bisa mencari unsur-unsur dari perusahaan. Apa saja sih unsur-unsur perusahaan? Bagaimana kita bisa menyebut sesuatu itu adalah perusahaan? Nah, setidak-tidaknya unsur-unsur perusahaan itu ada yang pertama dia berbentuk badan usaha. Bentuk badan usaha ini mungkin teman-teman masih ingat ya di mata kuliah hukum dagang ada badan usaha berbadan hukum dan ada yang badan usaha tidak berbadan hukum. Nah, apa itu bedanya? Kemudian apa konsekuensi dari perbedaan masing-masing? Nah, itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi setidaknya sedikit banyak mungkin teman-teman masih ingat ya. Bisa direfleksi kembali, diingat-ingat kembali. Kemudian yang kedua, jenis usaha. Jenis usaha dari suatu perusahaan itu ada bermacam-macam. Ada jenis usaha barang, usaha jasa, dan sebagainya. Kemudian terus-menerus. Jadi kegiatan ini dilaksanakan secara terus-menerus, tidak seketika, tidak hanya dalam satu waktu, tapi dia terus-menerus, bahkan setiap hari. Makanya kalau teman-teman pernah lihat di toko-toko itu kan biasanya ya hampir tiap hari buka, bahkan ada yang 24 jam per 7 hari. Nah, itu menjalankan suatu kegiatan usaha secara terus-menerus. Kemudian terang-terangan. Ya, terang-terangan itu berarti terlihat. Ya, wajar dong kalau yang namanya orang buka usaha kan dia mencari konsumen, mencari pembeli. Kalau tidak terang-terangan ya bagaimana dia akan mendapatkan konsumen atau pembeli. Itu. Kemudian tujuan keuntungan dan atau laba. Nah, tujuannya memang kegiatan ini untuk mencari keuntungan, untuk mencari laba. Jadi yang definisi usaha itu jelas adalah untuk mencari laba, berbeda dengan kegiatan-kegiatan seperti charity atau kegiatan yang memang untuk tujuan sosial. Nah, kemudian ini yang terakhir, yang tadi disebutkan di wajib daftar perusahaan dan juga ada di dokumen perusahaan. Maaf, di Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Dan juga tadi disebutkan oleh Pollack tentang pembukuan. Memang dalam suatu perusahaan itu bisa dikatakan pembukuan itu sangat penting, bahkan diwajibkan. Karena itu untuk melihat sejauh mana perusahaan ini bisa mendapatkan laba atau justru malah sebaiknya mendapatkan rugi. Nah, itu bisa dilihat dari pembukuan. Pembukuan yang sifatnya detail, itu bisa biasanya perusahaan yang besar itu menggunakan
ada profesional-profesional tertentu untuk melakukan pembukuan perusahaan ini. Nah, itu adalah sekian dari unsur-unsur perusahaan. Nah, kemudian hal penting selanjutnya adalah tadi sudah dibahas tentang definisi perusahaan sehingga kita bisa menarik kesimpulan ada unsur-unsur perusahaan. Lalu, apa itu yang dimaksud dengan hukum perusahaan? Kalau tadi kan perusahaan nih, nah yang sekarang nih hukum perusahaan, yakni hukum yang secara khusus atau seperangkat peraturan yang secara khusus mengatur tentang bentuk-bentuk usaha serta segala aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan jalannya suatu perusahaan. Jadi selama 1 semester ini kita akan membahas beberapa hal ini tentang bentuk-bentuk usaha, kemudian aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan jalannya suatu perusahaan, termasuk misalnya jenis-jenis kegiatan usaha dan sebagainya. Nah, dari sini kita bisa menarik adanya kesimpulan ruang lingkup hukum perusahaan. Ada berkaitan dengan bentuk usaha, ada berkaitan dengan jenis usaha. Bentuk usaha itu adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah. Ini namanya orang berkegiatan usaha itu butuh wadah ya. Wadah itu ya wadah tempat gitu untuk menggerakkan atau wadah penggerak setiap jenis usaha yang disebut bentuk hukum perusahaan. Nah, itu selanjutnya bisa dibaca sendiri. Kemudian yang kedua juga berkaitan dengan jenis usaha. Jenis usaha ini ada berbagai macam di bidang perekonomian yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, jasa, bidang keuangan, itu ada perusahaan pembiayaan, kemudian masih ada banyak lagi. Nah, usaha atau di masing-masing itu ada kategorinya masing-masing juga. Nah, usaha itu adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan dalam bidang perekonomian dan selanjutnya. Itu bisa dibaca sendiri. Nah, di sini yang mau ditekankan adalah nanti teman-teman akan mempelajari tentang bentuk usaha juga dan juga jenis usaha. Maka mungkin bisa di flashback kembali materi di hukum dagang sebelumnya. Nah, selanjutnya sumber hukum perusahaan. Sumber hukum perusahaan itu ada banyak sekali tergantung kita sedang membahas tentang apa. Tapi setidak-tidaknya teman-teman bisa coba cari tahu tentang selain tadi KUHD, KUH Perdata, juga ada undang-undang tentang PT, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, kemudian ada undang-undang tentang perdagangan berjangka komoditi, undang-undang tentang badan usaha milik negara, kemudian ada juga tentang wajib daftar perusahaan. Kemudian ada ini nggak urut ya waktunya. Ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal asing. Ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 97 tentang dokumen perusahaan. Ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Kemudian ada juga Undang-Undang tentang perkoperasian, Undang-Undang tentang yayasan, kemudian ada banyak lagi aturan-aturan, bahkan juga termasuk peraturan pemerintah, ada juga ya nanti kita akan bahas atau teman-teman juga bisa cari tahu masing-masing berkaitan dengan apa yang akan kita cari tahu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip hukum perusahaan. Itu ada beberapa macam. Teman-teman bisa juga cari tahu sendiri. Nah, di antaranya di sini yang saya masukkan ada asas-asas hukum perjanjian. Jadi memang yang namanya perusahaan itu tidak akan lepas juga dari hukum perjanjian. Jadi teman-teman bisa di flashback kembali di materi hukum perjanjian atau hukum perdata. Masih ingat ya asas-asasnya ada asas konsensualisme, kemudian asas kebebasan berkontrak, ada fakta sunt servanda, masih ingat ya bahwa perjanjian itu mengikat kedua belah pihak. Kemudian ke asas keseimbangan, bahwa perjanjian itu harus seimbang untuk kedua belah pihak, tidak memberatkan satu pihak. Kemudian asas etikat baik. Perjanjian itu dilaksanakan atas dasar asas etikat baik. Kemudian kalau yang konsensualisme, masih ingat itu berarti didasarkan pada adanya kata sepakat.
Kemudian asas kebebasan berkontrak itu bahwa setiap pihak itu bebas untuk baik melaksanakan undang-undang maupun tidak melaksanakan undang-undang. Nah, kemudian yang kedua ada asas tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, ini maksudnya bagaimana di sini maksudnya adalah setiap kegiatan usaha perusahaan itu sudah seharusnya menjalankan kegiatan usaha dengan mendasarkan pada asas untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi jangan sampai kegiatan usaha yang dijalankan oleh seseorang pada saat ini itu akan memberikan dampak negatif untuk anak cucu kita atau generasi mendatang. Itu adalah maksudnya tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi tidak boleh kita mengeksploitasi lingkungan secara besar-besaran hingga nanti akan berdampak sampai di masa depan. Kemudian ada asas corporate separate legal and personality. Artinya adalah bahwa perusahaan dalam hal khususnya yang berbentuk badan hukum itu harus dianggap sebagai suatu subjek hukum tersendiri, terpisah dengan si pendirinya atau pengelola. Itu akan teman-teman mungkin yang ini masih ingat ketika kita membahas tentang badan usaha berbadan hukum. Kemudian ada asas piercing the corporate veil. Nah, ini akan kita bahas lagi secara spesifik ketika membahas tentang perseroan terbatas. Jadi ada ketentuan di pasal 3 Undang-Undang PT yang itu similar atau hampir sama dengan atau mungkin sama dengan asas piercing the corporate veil yang ada di negara common law. Yakni bahwa yang namanya pemegang saham itu kan dia adalah subjek yang terpisah dari perusahaan dalam hal perseroan terbatas ya. Dia adalah subjek yang terpisah dalam dari badan usahanya. Tapi sewaktu-waktu ternyata ditemukan bahwa ada beberapa hal yang diatur sebagaimana di pasal 3, nah itu bisa dikenai pertanggungjawaban ketika perusahaan ini mengalami kerugian. Kemudian ada juga asas fiduciary duty. Fiduciary duty itu bahwa direksi dan juga ya direksi di salah satu organ perusahaan di PT itu kan direksi ya. Nih, direksi ini harus menjalankan kewajibannya dengan berdasarkan asas kepercayaan secara profesional. Jadi supaya nanti ketika supaya perusahaan ini bisa berjalan dengan baik, performanya baik. Nah, ketika nanti ternyata perusahaan ini mengalami kerugian, nah itu benar-benar adalah suatu kerugian usaha, bukan karena adanya kesalahan dari si direksi dan sebagainya. Kemudian ada asas fiduciary skill and care, jadi direksi itu juga menjalankan perusahaan harus berdasarkan skill-nya, berdasarkan kemampuannya, dan juga unsur care juga. Kemudian ada asas domisili, kedudukannya di mana, maka dia harus wajib mematuhi ketentuan hukum di wilayahnya. Kemudian asas kekeluargaan. Untuk asas kekeluargaan ini biasanya paling berlaku atau paling diutamakan berlaku pada bentuk usaha koperasi. Jadi mungkin kita akan bahas juga lebih lanjut ketika kita membahas tentang koperasi di sini. Kemudian ada asas-asas yang lain, di antaranya ada GCG, Good Corporate Governance, dan juga mungkin teman-teman bisa menemukan asas-asas yang lain, bisa kita share di diskusi kelas. Terima kasih. Terima kasih. Sekian untuk materi pertemuan pertama. Kita akan bahas lagi materi selanjutnya di pertemuan kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.